Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya. Pergi ke browser yang Anda suka, lalu ketik VirtualBox. Setelah muncul web VirtualBox, klik web itu. Lalu ada tulisan download, klik lagi. Nah, di sini kalian bisa memilih beberapa installer untuk VirtualBox, Windows, macOS, dan Linux. Karena saya menggunakan Linux, di sini saya memilih Linux Distribution. Tunggu download VirtualBox-nya hingga selesai. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu Server. Ketik Ubuntu Server, lalu klik link yang pertama muncul, yaitu Ubuntu Server Download. Nah, di sini ada tulisan download untuk Intel atau AMD. Klik tombol download. Buka VirtualBox-nya, lalu klik New. Masukkan VM name-nya, terserah kalian. VM foldernya kita defaultkan saja. Lalu untuk bagian ISO image, kita klik Other, lalu pilih ISO Ubuntu Server yang sudah kalian download. Jika sudah, hapus checklist ini. Lalu untuk bagian specify virtual hardware, untuk flash memorinya, lalu untuk number of CPUs-nya, kalian bisa menggunakan 4 CPU seperti saya. Lalu checklist use EFI. Untuk penyimpanannya kita defaultkan saja. Lalu klik finish. Setelah itu ke bagian network, lalu klik tombol NAT dan ubah menjadi bridge adapter. Lalu klik OK. Jika sudah, kita bisa langsung start saja. Di sini kita buat layarnya di full screen, lalu klik enter. Di sini prosesnya lumayan agak lama, jadi kalian bisa bersabar saja. Oke, jika sudah selesai, tampilannya seperti ini. Kalian akan masuk ke menu pilih bahasa. Di sini kalian bisa memilih bahasa Indonesia, tapi saya sarankan memilih bahasa Inggris saja. Lalu klik enter. Ini kita defaultkan saja, klik enter. Di sini juga default saja, klik enter. Ini juga default saja. Di sini juga default saja, enter lagi. Lalu default juga, enter lagi. Di sini tunggu sebentar. Jika sudah selesai, klik enter lagi. Ini geser ke bawah menggunakan panah, lalu enter. Ini juga default, enter lagi, dan pilih continue. Nah, pada bagian ini kalian bisa mengisi bebas nama dan nama server. Tapi untuk username dan password, kalian harus catat atau setidaknya kalian harus ingat. Karena nanti username dan password ini akan dibutuhkan untuk nanti. Lalu klik done, ini continue. Lalu klik enter untuk install OpenSSL server. Lalu klik done. Ini scroll ke bawah, lalu pencet enter. Untuk proses ini lumayan cukup lama, jadi kalian bisa tinggalkan saja. Jika sudah selesai, nanti akan muncul tulisan Reboot Now di bawah pilihan View Full Log. Lalu pilih Reboot Now, enter. Lalu tunggu saja. Jika muncul tulisan ini, pencet enter. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, kalian bisa pencet enter untuk menampilkan perintah login. Lalu untuk login, kalian bisa memasukkan username yang sudah kalian buat. Lalu masukkan juga passwordnya. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah sudo apt update. Lalu masukkan password yang sudah dibuat. Jika sudah, kalian bisa ketik sudo apt upgrade -y. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Apache. Ketik sudo apt install Apache 2 -y. Jika sudah, kalian bisa mengecek
apakah Apache-nya sudah terinstall dengan sistem ctl status Apache 2. Lalu nanti akan muncul tulisan active running. Lalu klik Ctrl C agar keluar. Lalu selanjutnya kita akan menginstal database MySQL. Ketik sudo apt install MySQL script server. Lalu klik Y untuk continue. Jika sudah, kalian bisa mengecek apakah MySQL kita sudah terinstall dengan ketik MySQL min version. Lalu nanti akan muncul versi dari MySQL. Langkah selanjutnya kita akan mencoba pengujian landing page pada browser. Pertama-tama ketik cd/var/www/html lalu tekan enter. Setelah itu ketik sudo su lalu ketik mkdir spasi nama folder yang ingin kalian buat. Di sini namanya bebas. Saya menamainya kelompok 2. Lalu tekan enter. Jika sudah dibuat, ketik cd nama folder yang telah kalian buat. Ketik enter. Lalu kita akan membuat file HTML yang nantinya akan terlihat di browser. Lalu ketik nano spasi index.html. Nah, di sini kalian bisa membuat script HTML kalian sebebas-bebasnya. Jadi saya skip mungkin. Oke, saya sudah membuat script HTML saya. Nah, di sini cukup sederhana saja. Saya tidak ingin terlalu kompleks ya. Jika kalian sudah membuat script HTML-nya, kalian bisa pencet Ctrl O, lalu Enter, lalu klik Ctrl X untuk keluar. Lalu kita akan menginstal NetTools yang fungsinya untuk mengecek IP kita. Ketik sudo apt install net script tools. Jika sudah, ketik ifconfig. Lalu kalian bisa menemukan IP kalian di bagian sini. Selanjutnya kalian buka browser kalian, lalu masukkan IP kalian. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan Apache 2 default page dari Ubuntu. Nah, untuk melihat file HTML yang kita buat tadi, kalian bisa menambahkan slash nama folder yang telah kalian buat tadi. Lalu klik enter. Script HTML yang telah kalian buat sudah muncul. Kembali ke VirtualBox, kita akan mengkonfigurasi firewall menggunakan UFW. Pertama-tama kita aktifkan dulu UFW-nya dengan ketik sudo UFW enable. Jika sudah, maka akan muncul tulisan firewall is active. Lalu ketik sudo UFW status untuk melihat status firewall. Jika kalian ingin menonaktifkannya, kalian bisa ketik sudo UFW disable. Maka firewall akan berhenti. Kalian bisa mengaktifkannya kembali. Lalu ketik sudo UFW allow SSH. Lalu ketik sudo UFW status number untuk melihat jaringan apa saja yang bisa masuk ke server kita. Setelah itu, ketik sudo UFW allow HTTP dan HTTPS agar jaringan HTTP dan HTTPS bisa masuk ke server kita. Setelah itu, ketik juga sudo UFW allow MySQL supaya jaringan MySQL bisa masuk ke server kita. Lalu cek lagi menggunakan status number, maka di sini terlihat jaringan-jaringan yang masuk ke server kita. Jika kalian ingin memblokir suatu jaringan atau port untuk memasuki server kita, di sini kalian bisa mengetik sudo UFW deny nama port atau nama jaringannya. Di sini saya ingin memblokir jaringan MySQL. Lalu cek kembali statusnya, maka di sini terlihat port 3306 atau MySQL itu telah terblokir dan tidak bisa memasuki server kita. Lalu jika kalian ingin menghapus suatu jaringan tersebut, kalian bisa ketik sudo UFW delete nomor rule-nya. Misalkan di sini nomor 4 yaitu jaringan MySQL, atau kalian bisa mengetik nama portnya, jadi bukan nomor rule-nya. Lalu ketik Y. Lalu cek lagi. Nah, nomor rule yang tadi maka sudah terhapus dari server kita.
Lalu terakhir, kalian bisa ketik sudo uv limit ssh. Sudo uv limit ssh di sini untuk membatasi jumlah percobaan koneksi SSH dari sebuah alamat IP untuk mencegah serangan brute force. Jika kalian ingin melihat status secara keseluruhan, kalian bisa ketik sudo uv status verbose. Ini ada status firewallnya sedang aktif, lalu logging on, lalu ada defaultnya, deny incoming, dan allow outgoing. Lalu ada jaringan-jaringan yang ada di server kita. Langkah selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasi SSL menggunakan self-sign. Pertama kita ketik sudo apt install OpenSSL spasi -y. Jika sudah, ketik mkdir /etc/apache2/ssl, lalu klik enter. Setelah itu kita akan masuk ke folder yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat sertifikat SSL-nya. Karena perintahnya lumayan panjang, kalian bisa lihat seluruh perintahnya di deskripsi atau di atas ini. Jika sudah, maka kalian akan disuruh memasukkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini kalian bisa kosongkan saja dengan klik enter. Lalu untuk bagian common name, kalian bisa mengisi apa saja, tapi di sini saya mengisi dengan nama localhost. Nah, untuk email kalian bisa skip saja. Selanjutnya ketik a2nmod SSL, lalu ketik lagi a2nset spasi default strip SSL. Perintah yang tadi kita masukkan itu untuk mengaktifkan fitur SSL di Apache. Lalu ada juga file yang perlu kita edit. Ketik nano/etc/apache2/set available /default ssl.conf. Lalu kalian bisa scroll ke bawah untuk mencari tulisan SSL certificate file dan key filenya. Lalu ubah lokasi defaultnya menjadi lokasi folder yang telah kita buat sebelumnya. Lalu tambahkan ssl.crt untuk sertifikat filenya, lalu private.key untuk sertifikat key filenya. Lalu pencet Ctrl O dan Enter untuk menyimpan, lalu Ctrl X untuk keluar. Jika sudah, ketik systemctl restart Apache 2 untuk merestart Apache. Jika sudah, kembali ke browser dan ubah HTTP-nya menjadi HTTPS untuk melihat apakah SSL kita berhasil. Jika ada warning, kalian bisa lanjut aja advance, lalu proceed dengan risky. Dan seperti yang kalian lihat, kita bisa mengakses web atau URL HTTPS di server kita menggunakan SSL self-sign yang telah kita buat. Langkah terakhir, kita akan disable root login. Ketik sudo nano/etc/sshd/config. Lalu scroll ke bawah dan cari tulisan permit root login seperti yang ada di video. Lalu kalian bisa menghapus hashtagnya dan menghapus prohibit password ini dan ubah menjadi permit root login no. Jika sudah, pencet Ctrl O untuk simpan, lalu Ctrl X untuk keluar. Setelah itu, ketik sudo systemctl restart sshd untuk memulai ulang layanan remote SSH. Maka kita telah menyelesaikan konfigurasi web server.